Rehan. Kulitnya legam karena sering terpapar panas matahari di bengkel tempatnya bekerja. Seragam birunya sedikit kotor oleh noda oli, tapi wajahnya memancarkan semangat. Ada kehangatan dalam senyumnya, meski lelah menempel di matanya. Ia baru saja mendapat kabar baik hari itu, kabar yang ingin sekali ia sampaikan pada istrinya, Windy. Rehan baru saja diangkat menjadi kepala mekanik di bengkel tempatnya bekerja. Gajinya akan naik cukup signifikan, bahkan bosnya sudah membicarakan bonus tahunan yang lumayan besar. Namun begitu Rehan melangkah masuk ke ruang tamu, semangat itu pelan-pelan padam. Suasana rumah terasa sepi, dingin, dan asing. Tak ada aroma masakan. Tak ada suara riuh Windy seperti dulu, yang biasa menyambutnya dengan ceria. Yang ada hanya suara televisi yang menyala pelan, menayangkan sinetron sore yang bahkan tak ditonton siapapun. Windy duduk di sofa, mengenakan daster biru muda. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa ekspresi, dan di tangannya, sebuah ponsel yang terus ia pandangi. Rehan berusaha tersenyum. "Sayang, aku pulang," katanya lembut. Windy menoleh sebentar, lalu kembali menatap ponselnya. Rehan menaruh tas kerjanya di kursi dan duduk di seberang Windy. "Aku bawa kabar baik, Win. Hari ini bos ngasih tahu aku bakal diangkat jadi kepala mekanik mulai bulan depan." Tak ada reaksi. Windy hanya menggumam pelan tanpa menatapnya. "Oh, gitu, baguslah." Rehan diam sesaat. Ia berusaha tertawa kecil, menutupi kecewa yang terasa menusuk. Cuma, baguslah. Dulu kalau aku dapat lembur aja kamu yang paling semangat, malah masakin mie kesukaanku." Windy mendengus. "Rehan, aku capek. Aku baru beres nyetrika. Lagian kan aku nggak perlu heboh. Kamu dapat promosi, ya syukur. Aku juga senang kok." Kalimat itu terdengar datar. Bukan seperti istri yang dulu mengenalnya sebagai sosok penyemangat hidup. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang Rehan tak tahu sejak kapan dimulai. Ia menatap Windy lebih lama. "Kamu capek banget akhir-akhir ini ya? Namanya juga ngurus rumah, ngurus anak." "Capeklah," jawab Windy tanpa menatap. Rehan mengangguk pelan, mencoba memahami. Ia tahu istrinya punya beban sendiri. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, jarak di antara mereka terasa makin jauh. Windy mulai sering keluar rumah, katanya untuk bekerja paruh waktu di toko pakaian milik teman kuliahnya, Bayu. Rehan tak keberatan, ia justru mendukung, karena baginya wajar jika istrinya ingin membantu ekonomi keluarga. Tapi yang membuat hatinya resah, Windy jadi sering pulang malam, lebih sibuk dengan ponselnya, dan sering tampak gelisah setiap kali menerima pesan. "Rafif mana?" tanya Rehan, mencoba mengalihkan suasana. "Main di luar. Katanya nungguin kamu," jawab Windy singkat. Rehan tersenyum, lalu berdiri. Ia keluar ke teras dan melihat anak kecil itu duduk di bawah pohon jambu, memandangi jalan sambil menunggu. "Papa," seru Rafif begitu melihatnya. Ia langsung berlari dan memeluk kaki ayahnya erat. Rehan tertawa kecil dan mengangkat anaknya. "Papa pulang nih. Papa bawa gorengan, mau?" "Mau," jawabnya riang. "Mama tadi diam aja, Pak. Mama sakit." Rehan tertegun sesaat, lalu mengelus rambut anaknya. "Mama cuma capek, Nak. Nanti juga Mama senyum lagi." Tapi di dalam hatinya, Rehan tahu sesuatu sedang salah. Senyum Windy tak pernah muncul lagi seperti dulu. Malam itu, setelah makan, Rehan duduk di ruang tamu sambil memperhatikan Windy yang sedang menyetrika pakaian. Ia mencoba membuka percakapan ringan. "Kamu tadi kerja di toko? Capek ya?" Windy mengangguk tanpa menatap. "Lumayan. Banyak pelanggan." "Bayu baik?" Rehan menanyakan dengan nada biasa, tapi dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan.
Soalnya kamu sering cerita soal dia. Baiklah, jawabnya cepat. Kamu kenapa sih nanyanya gitu? Enggak, cuma nanya aja. Windy meletakkan setrika dan menatapnya dengan wajah mulai kesal. Rehan, aku kerja di toko, bukan main. Bayu cuma bosku, titik. Jangan mulai curiga-curiga nggak jelas. Rehan terdiam. Ia tak ingin bertengkar. Ia tahu nada suaranya tadi memang agak menekan, tapi hanya karena ia rindu. Rindu pada istrinya yang dulu terbuka, lembut, dan hangat. Maaf, ucap Rehan pelan. Aku cuma takut kehilangan kamu. Windy mendengus kecil. Aku nggak kemana-mana, Rehan. Kamu aja yang terlalu sensitif. Rehan tersenyum pahit. Mungkin. Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Windy sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan senyum samar, sementara Rehan hanya menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Ia tahu ada yang tak beres. Tapi ia tak tahu bagaimana mengembalikannya seperti dulu. Ia terlalu mencintai Windy untuk menuduh, tapi juga terlalu takut untuk mencari tahu kebenarannya. Beberapa hari berikutnya, kebiasaan itu berulang. Windy semakin jarang di rumah, dan ketika ada pun, ia lebih banyak diam. Rafif sering bertanya, "Mama kok nggak main sama aku?" Dan Rehan hanya bisa menjawab dengan senyum sedih. Suatu malam, saat Windy sedang di kamar mandi, ponselnya berbunyi. Rehan yang sedang lewat, spontan melirik layar. Ada notifikasi pesan masuk. "Aku kangen kamu, Win. Besok sempat ketemu, kan? Bayu hati merah 2. Rehan membeku. Nama itu, Bayu. Hatinya seolah berhenti berdetak sejenak. Ia menatap layar itu lama, mencoba menolak pikiran buruk yang berputar di kepalanya. Tapi begitu pintu kamar mandi terbuka dan Windy keluar sambil tergesa mengambil ponsel, semuanya terasa jelas. "Ngapain kamu lihat HP-ku?" tanya Windy tajam. Rehan menelan ludah. "Kamu dapat pesan." "Pesan kerja," katanya cepat, suaranya meninggi. "Dari Bayu?" Windy terdiam sesaat, lalu menjawab datar, "Iya." "Emang kenapa?" Rehan menatap matanya dalam-dalam. "Aku cuma tanya." "Tapi kamu marah." Windy menghela napas kasar. "Aku capek, Rehan. Capek kalau kamu terus curigaan gini. Aku kerja juga buat bantu kamu, tapi malah dibilang aneh-aneh." Rehan terdiam. "Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi, Win. Saling cerita, saling percaya." Windy menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena marah yang tertahan. "Dulu itu udah lewat, Rehan. Hidup kita sekarang gak sama." Lalu ia pergi keluar kamar, meninggalkan Rehan sendirian di sana. Rehan duduk di tepi ranjang, menunduk. Ia menggenggam tangannya sendiri, menatap cincin kawin di jarinya. Hujan mulai turun di luar, menyisakan suara rintik yang menenangkan, tapi hatinya terasa hancur. Ia tahu hubungan itu mulai retak. Tapi yang lebih menakutkan dari kehilangan adalah melihat orang yang ia cintai perlahan menjauh, dan ia tak bisa berbuat apapun. Keesokan paginya, Windy pamit lebih awal. Katanya, ada pengiriman barang ke luar kota bersama Bayu. Rehan mengangguk pelan, meski hatinya menolak percaya. Sebelum pergi, Windy mencium pipi Rafif, tapi tidak menatap Rehan sama sekali. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rehan merasa rumah itu bukan lagi rumah. Hanya tempat singgah bagi dua hati yang mulai berjalan ke arah berbeda. Ia menatap punggung Windy yang menjauh, langkahnya mantap, tanpa menoleh. Dan di dalam hatinya, suara kecil berbisik. Apakah ini awal dari akhir? Hari itu Sabtu sore, langit tampak mendung. Awan hitam bergelayut rendah, seolah menahan hujan yang siap turun kapan saja. Rehan menutup pintu bengkel dan menghela napas panjang.
Tangannya penuh noda oli, bajunya basah oleh keringat, tapi pikirannya entah di mana. Sejak Windy pamit 2 hari lalu, katanya ikut Bayu ke luar kota untuk urusan toko, ponselnya nyaris tak aktif. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Biasanya Windy masih mengirimkan chat, minimal sekadar memberitahu kalau sudah sampai atau menanyakan kabar Rafif. Tapi kali ini, sunyi. Hening seperti udara yang menggantung sebelum badai. Rehan mencoba menenangkan diri. Ia tak ingin berpikir buruk. Namun setiap kali mencoba tidur, bayangan wajah Windy bersama Bayu terus menghantuinya. Ia teringat notifikasi malam itu, pesan yang berbunyi, "Aku kangen kamu." Kalimat itu terlalu pribadi untuk disebut sekadar urusan kerja. Sore itu, Rehan memutuskan pulang lebih cepat. Ia ingin menemani Rafif bermain, mungkin dengan begitu pikirannya bisa sedikit tenang. Tapi begitu ia sampai di rumah, suasana terasa aneh. Rumah gelap, pintu terkunci dari dalam. "Rafif?" panggilnya sambil mengetuk. Tak ada jawaban. Ia panik sesaat, lalu mengambil kunci cadangan dari bawah pot bunga. Saat membuka pintu, ia tertegun. Rafif duduk di sofa sambil menonton TV, tapi wajahnya tampak murung. "Papa?" serunya begitu melihat Rehan. Ia langsung berlari memeluk ayahnya erat. "Papa, Mama belum pulang-pulang. Katanya cuma 2 hari, ucapnya polos. Rehan mengelus kepala anaknya pelan. "Iya, Nak. Mama mungkin masih kerja. Nanti juga pulang." Tapi kata-kata itu terasa hambar bahkan di telinganya sendiri. Ia berusaha tersenyum agar Rafif tak curiga, meski hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Malam menjelang, hujan turun deras. Rehan duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselnya yang tak kunjung menampilkan pesan masuk. Ia mencoba menelepon Windy, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tak diangkat. Ketika akhirnya tersambung, ia menjawab justru suara operator. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Rehan bersandar di kursi, menatap langit-langit. Dada kirinya terasa sesak. "Apa kamu baik-baik saja di sana, Win?" bisiknya lirih. Ia menatap foto keluarga di dinding. Dirinya, Windy, dan Rafif diambil 2 tahun lalu saat liburan ke pantai. Windy di foto itu tersenyum cerah, memeluk Rehan dari belakang. Tapi kini senyum itu terasa jauh, seolah milik orang lain. Keesokan paginya, Rehan memutuskan mencari tahu sendiri. Ia tahu alamat toko tempat Windy bekerja. Setelah menitipkan Rafif ke tetangga, ia naik motor menuju pusat kota. Toko itu buka seperti biasa, tapi suasana di dalam tampak berbeda. Ia melihat salah satu karyawan sedang merapikan pakaian di etalase. "Permisi," ujar Rehan. "Saya suaminya Windy. Dia belum pulang dari luar kota. Saya mau tanya apa sudah kembali." Perempuan itu tampak bingung. "Luar kota? Setahu saya, Mas Bayu nggak ada jadwal ke luar kota minggu ini." Rehan menatapnya tajam. "Maksudnya gimana?" Karyawan itu mengernyit, lalu menjawab hati-hati. "Setahu saya, Bu Windy memang nggak kerja di sini lagi sejak 3 hari lalu. Katanya mau resign." Dunia seakan berhenti berputar. "Resign?" Suara Rehan serak. "Dia nggak bilang ke saya." Perempuan itu mengangguk. "Iya, Mas. Waktu pamitan, Bu Windy cuma bilang mau pindah kerja. Tapi, saya dengar Mas Bayu juga nggak pernah ke toko lagi sejak hari yang sama." Rehan berdiri mematung. Semua potongan yang tak masuk akal selama ini tiba-tiba menyatu. Ponsel yang jarang aktif, alasan kerja keluar kota, dan wajah Windy yang selalu gelisah setiap kali menerima pesan. "Terima kasih," ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar, lalu berbalik. Langkahnya berat. Di luar, hujan mulai turun lagi, rinainya menampar wajah Rehan saat ia menstarter motornya. Ia memacu kendaraan tanpa arah,
Pikirannya kosong. Hatinya seperti diremas. Sore itu, saat ia tiba di rumah, ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi malam semakin larut, dan Windy tetap tak pulang. Sekitar pukul 10 malam, ponselnya bergetar. Nama di layar membuat jantung Rehan berdegup lebih cepat. Windy. Ia langsung mengangkat. Halo? Windy, kamu di mana? Aku dan Rafif. Tapi suara di seberang bukan Windy. Suara laki-laki asing. Mas Rehan, maaf. Saya petugas Hotel Melati Jaya. Kami menemukan dompet dan ponsel atas nama Windy di kamar yang sudah check out siang tadi. Kami dapat nomor ini dari kontak darurat. Rehan membeku. Dompet dan ponsel? Ya, Mas. Tadi kamar itu ditempati 2 orang. Tapi saat kami masuk setelah check out, tamunya sudah pergi. Rehan menelan ludah. Suaranya bergetar. 2 orang? Ya, pria dan wanita. Tapi saya nggak tahu siapa laki-lakinya. Tangan Rehan bergetar hebat. Baik, saya akan ke sana, ujarnya cepat, lalu menutup telepon. Perjalanan ke hotel itu seperti mimpi buruk. Hujan makin deras, jalanan licin, dan setiap detik di atas motor terasa seperti duri menusuk. Begitu tiba, petugas menyerahkan ponsel dan dompet Windy padanya. Di dalam dompet, hanya ada sedikit uang tunai dan foto kecil Rafif. Tapi ponsel itu, itulah yang menghancurkan segalanya. Begitu Rehan menyalakan layar, pesan-pesan yang muncul membuat dadanya seolah diremukan. Puluhan chat dari Bayu. Aku nggak nyangka kita bisa begini, Win. Kita tinggal jauh dari sini aja, ya? Aku capek sembunyi-sembunyi. Aku sayang kamu. Aku bakal jagain kamu selalu. Dan pesan terakhir dari Windy, dikirim kemarin sore. Aku udah siap, Bey. Aku juga capek sama hidupku. Aku mau mulai yang baru sama kamu. Rehan menjatuhkan ponsel itu ke meja. Matanya panas. Nafasnya memburu. Suara hujan di luar semakin deras, seolah menyamarkan isakan yang mulai keluar dari tenggorokannya. Kenapa, Win? Bisiknya serak. Kenapa kamu tega? Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Keesokan paginya, Rafif memanggil-manggil nama ibunya. Papa, Mama belum pulang ya? Rehan hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Mama lagi pergi, Nak. Tapi Papa di sini, Papa nggak akan kemana-mana. Anak kecil itu mengangguk, lalu kembali bermain. Ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Rehan tahu, hari itu menjadi awal dari hidup baru, hidup tanpa Windy. Ia tak tahu di mana istrinya berada. Ia tak tahu apa Windy akan kembali. Yang ia tahu, perempuan yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati telah memilih jalan lain. Malam itu, setelah menidurkan Rafif, Rehan duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto pernikahan mereka di atas meja. Di foto itu, Windy tersenyum cerah dalam gaun putih, matanya berbinar bahagia. Dan Rehan di sampingnya, menggenggam tangan dengan keyakinan bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Kini, foto itu hanya menyisakan kenangan pahit. Rehan mengambilnya perlahan, menatap lama, lalu berkata lirih. Aku nggak akan benci kamu, Win. Tapi aku nggak akan lupa rasa sakit ini. Ia menyimpan foto itu di laci, mematikan lampu, lalu menatap langit malam yang masih diguyur hujan. Entah kenapa, hujan malam itu terasa berbeda, seperti langit pun sedang menangisi sesuatu yang hilang. Pagi itu udara terasa berat. Matahari enggan bersinar penuh, hanya menyisakan cahaya pucat yang menembus tirai kamar. Rehan duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari yang setengah terbuka. Di dalamnya, hanya tersisa pakaian anak-anak dan beberapa baju kerjanya yang tergantung tak rapi.
Semua pakaian milik Windy sudah hilang. Rehan menunduk, matanya berair. Di meja, sebuah surat terlipat rapi menunggu dibaca. Ia tahu siapa pengirimnya bahkan tanpa membuka. Surat itu ditinggalkan oleh Windy, mungkin saat malam terakhir ia di rumah. Dengan tangan gemetar, Rehan membukanya perlahan. Rehan, maafkan aku. Aku tahu surat ini gak akan bisa menebus apapun. Aku cuma pengen kamu tahu, aku capek. Capek dengan hidup yang itu-itu aja. Aku tahu kamu berjuang keras buat keluarga, tapi aku juga pengen bahagia. Aku tahu aku egois, tapi aku nggak bisa terus berpura-pura jadi istri yang baik sementara hatiku udah nggak di sini. Aku pergi sama Bayu. Tolong jangan cari aku. Jaga Rafif baik-baik. Dia anak yang manis. Aku yakin kamu bisa jadi ayah yang hebat. Windy. Huruf-huruf itu seakan menari di depan matanya, tapi bukan dalam keindahan, melainkan seperti pisau yang perlahan menusuk jantungnya. Pergi, bisik Rehan pelan. Kamu benar-benar pergi, Win? Tangannya menggenggam surat itu erat sampai kertasnya berkerut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Selama ini ia takut kehilangan, dan kini ketakutan itu jadi nyata. Beberapa menit kemudian, Rafif masuk ke kamar sambil membawa mobil mainan. Papa, Mama belum bangun, tanyanya polos. Rehan terdiam lama. Ia menatap anaknya, menahan air mata agar tak jatuh di depan bocah itu. Rafif, suaranya parau. Mama pergi kerja jauh, Nak. Mungkin lama nggak pulang. Rafif mengerutkan dahi kecilnya. Jauh banget ya, Pak? Rehan mengangguk, memaksakan senyum. Iya, jauh sekali. Terus, Mama nggak pulang-pulang lagi? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada surat yang baru saja ia baca. Rehan mendekat, berlutut di depan anaknya, lalu memeluknya erat. Entah, Nak. Tapi Papa di sini. Papa nggak akan pergi kemana-mana. Rafif memeluk balik tanpa mengerti sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan getaran di tubuh ayahnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang hilang, kehangatan seorang ibu yang tak akan kembali secepat itu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah yang dulu dipenuhi suara tawa kini sunyi. Rehan harus belajar melakukan semua sendiri, memasak, mencuci, menyiapkan sarapan untuk Rafif, menidurkannya, dan di sela itu tetap bekerja di bengkel. Setiap malam, ia menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Windy. Tapi layar tetap kosong. Suatu malam, ketika ia sedang menidurkan Rafif, bocah itu berkata lirih, "Papa, aku kangen Mama." Rehan berhenti membacakan dongeng. Suaranya tercekat. "Papa juga kangen, Nak. Kalau aku tidur terus, Mama bisa datang di mimpi nggak, Pak?" Rehan menelan ludah, matanya panas. "Bisa, Nak. Kalau kamu kangen banget, bilang aja di hati. Mungkin Mama dengar dari jauh." Rafif mengangguk kecil, lalu memejamkan mata. Rehan mengusap rambutnya, menatap wajah polos anak itu, dan di saat itulah ia bersumpah, ia tak akan membiarkan luka ini menghancurkan mereka berdua. Waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan. Rehan mulai belajar mengisi kekosongan. Ia menambah jam kerja di bengkel, kadang menerima perbaikan kecil di rumah. Para pelanggan menghormatinya karena kejujurannya, dan perlahan penghasilannya meningkat. Tapi tak peduli seberapa keras ia bekerja, malam selalu datang membawa kenangan. Kadang, saat sedang duduk sendirian di dapur, Rehan masih mendengar bayangan suara Windy memanggilnya dari arah dapur. "Sayang, makannya nanti gosong." Kadang, saat menjemur pakaian, ia melihat gaun biru yang dulu sering dipakai Windy masih tergantung di antara jemuran, lupa ia singkirkan. Baju itu kini lusuh, tapi ia tak punya hati untuk membuangnya. Setiap benda di rumah itu adalah kenangan,
tapi juga luka. Dan Rehan menjalani hari-hari di antara keduanya, mencoba tegar meski hatinya hancur. Suatu malam, bengkel tempat Rehan bekerja mendapat proyek besar dari seorang pelanggan tetap. Ia bekerja lembur hingga larut malam. Sesampainya di rumah, Rafif sudah tertidur di sofa, menunggu dengan piring berisi mie goreng yang sudah dingin. Di sampingnya, ada gambar coretan tangan kecil bertuliskan, "Untuk Papa, aku sayang Papa." Rehan menatap kertas itu lama, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia menunduk, mencium kening anaknya pelan. "Papa juga sayang kamu, Nak. Lebih dari apapun." Malam itu, ia duduk di teras, menatap langit gelap. Ada perasaan hampa yang tak bisa dijelaskan. Kadang ia masih berharap Windy akan muncul di depan pintu, tersenyum dan berkata semua hanya salah paham. Tapi setiap pagi datang, kenyataan menamparnya lagi. Windy benar-benar pergi. Dan entah dimanapun ia sekarang, Rehan hanya bisa berdoa semoga ia baik-baik saja, meski hatinya belum bisa sepenuhnya memaafkan. 6 bulan berlalu. Rehan mulai terbiasa hidup berdua dengan Rafif. Ia tak lagi menunggu pesan dari Windy, meski rindu itu masih datang dalam diam. Rafif kini sudah mulai sekolah TK. Ia tumbuh ceria, meski kadang masih bertanya tentang ibunya. Suatu pagi, saat Rehan mengantar Rafif ke sekolah, seorang guru memanggilnya. "Pak Rehan, maaf, Rafif tadi sempat nangis di kelas. Katanya teman-temannya punya mama yang ngantar, dia enggak." Rehan terdiam sejenak, menatap anaknya yang sedang bermain di halaman. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab lembut, "Iya, Bu. Saya akan bicara sama dia nanti." Malamnya, Rehan duduk di samping Rafif di ranjang kecilnya. "Nak, kamu sedih ya?" tanyanya pelan. Rafif menatap ayahnya dengan mata bening. "Iya, A. Teman-teman aku bilang aku nggak punya mama. Tapi kan aku punya papa." Rehan tersenyum tipis. "Kamu punya papa, dan mama juga. Mama cuma jauh. Tapi papa di sini, selalu buat kamu. Papa nggak akan ninggalin aku, kan?" Pertanyaan itu keluar polos, tapi menampar keras hati Rehan. Ia memeluk anaknya erat, menahan air mata. "Nggak, Nak. Papa nggak akan pernah ninggalin kamu. Sampai kapanpun." Malam itu, Rehan tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap lampu yang temaram. Dalam hati, ia berbicara seolah Windy ada di sana. "Win, aku nggak tahu kamu di mana. Tapi aku harap kamu bahagia. Karena di sini, aku udah berhenti marah. Aku cuma pengen hidupku tenang buat Rafif." Di meja, surat Windy yang dulu ia simpan masih ada, tapi kini warnanya mulai menguning. Rehan mengambilnya, menatap sebentar, lalu memasukkannya ke dalam amplop baru. Ia menulis di luar amplop itu, "Luka yang pernah ada, kini jadi pelajaran." Sejak hari itu, Rehan tak lagi menunggu. Ia hanya berjalan maju, satu langkah setiap hari, bersama anaknya yang menjadi alasan untuk bertahan. Rumah itu kini tak lagi sesepi dulu. Kadang terdengar suara tawa Rafif bermain, atau suara panci jatuh di dapur saat Rehan belajar memasak. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh cinta yang tulus. Dan setiap malam sebelum tidur, Rehan selalu menatap langit sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, Win. Karena pergi, kamu ajarkan aku arti bertahan." 7 tahun berlalu sejak malam itu, malam ketika Windy pergi meninggalkan rumah dengan membawa separuh hati Rehan bersamanya. Waktu berjalan cepat, tapi bagi Rehan, tahun-tahun itu terasa panjang. Ia melewati semuanya dengan sabar, menambal luka demi luka, membangun kembali kehidupannya dari puing yang dulu berserakan. Kini, Rafif sudah berusia 9 tahun. Anak itu tumbuh sehat, cerdas, dan sopan, buah dari kasih sayang tanpa syarat yang Rehan tanamkan setiap hari.
bengkel kecilnya juga semakin maju. Ia sudah mempekerjakan 2 orang karyawan dan punya pelanggan tetap. Setiap pagi, ia mengantar Rafif ke sekolah dengan sepeda motor tua yang sudah ia rawat seperti keluarga sendiri. Hidupnya memang sederhana, tapi damai. Sampai suatu sore, ketenangan itu diusik oleh sosok dari masa lalu. Hujan baru saja reda ketika Rehan sedang menutup pintu bengkel. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita berdiri di seberang jalan dengan payung biru. Ia tampak ragu melangkah, seperti seseorang yang ingin mendekat tapi takut dengan bayangan masa lalunya. Rehan memicingkan mata. Ada sesuatu yang familiar. Tatapan itu, postur tubuh itu. Dan ketika wanita itu perlahan menurunkan payungnya, jantung Rehan berdegup keras. "Windy," gumamnya tanpa sadar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi wajahnya jauh berbeda dari yang Rehan ingat. Dulu Windy dikenal anggun dan menawan, tapi kini kulitnya pucat, matanya sembab, dan rambutnya kusut. Ada garis lelah yang dalam di wajahnya, seperti seseorang yang kehilangan arah. "Rehan," katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam desau angin. Rehan hanya diam. Tangannya kaku di samping tubuh, matanya tak bisa berpaling tapi hatinya sudah berjarak jauh. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di bangku kayu depan bengkel. Windy memegang cangkir teh yang disuguhkan Rehan, tapi tangannya gemetar. Hening panjang membungkus mereka. Hanya suara tetesan air hujan yang menetes dari atap bengkel. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucap Windy lirih. "Tapi aku minta maaf, Rehan." Rehan menatapnya datar. "Sudah 7 tahun, Win. Kenapa sekarang?" Windy menunduk, menahan tangis. "Bayu, dia pergi. Dia ninggalin aku waktu aku sakit. Semua uang habis, rumah dijual, aku nggak punya siapa-siapa. Aku pikir aku bahagia waktu ninggalin kamu. Tapi ternyata semua itu cuma kebodohan." Suara Windy pecah di antara isak. Rehan tak segera menjawab. Ia menatap jauh ke jalanan basah, seolah mencari sesuatu di sana, mungkin dirinya yang dulu. "Waktu kamu pergi, aku marah," ucap Rehan akhirnya. "Marah banget. Tapi makin lama, aku sadar kalau marah nggak akan ngubah apapun. Aku cuma punya satu pilihan, hidup untuk anak kita." Windy terisak makin keras. "Aku tahu, aku salah. Aku cuma pengen lihat Rafif, Rehan. Sekali aja. Aku kangen anakku." Rehan menatapnya. Di wajah Windy, ia melihat kejujuran yang dulu hilang. Tapi luka yang ditinggalkannya tak bisa sembuh begitu saja. "Besok pagi, datang aja ke rumah. Rafif pasti pengen tahu siapa yang sering dia tanya selama ini," kata Rehan akhirnya. Windy menatapnya tak percaya. "Kamu nggak marah?" Rehan menghela napas. "Aku udah capek marah, Win. Aku cuma nggak mau anakku tumbuh dengan kebencian." Keesokan paginya, Windy datang ke rumah Rehan. Rumah itu masih sama, tapi kini terasa lebih hidup. Ada tanaman di teras, gantungan lukisan Rafif di dinding, dan suasana hangat yang tak ia rasakan dulu. Dari ruang tamu, terdengar tawa kecil, suara anak yang sedang bermain. Rafif duduk di lantai sambil menggambar, sementara Rehan membuat sarapan. Ketika Windy berdiri di ambang pintu, waktu seolah berhenti. Rafif menoleh. Matanya membesar. Ia mengenali wajah itu, wajah yang selama ini hanya ia lihat di foto. "Mama," suaranya bergetar. Windy menutup mulutnya, air mata jatuh deras. Ia berlari memeluk Rafif, menangis di bahunya. "Maaf, nak, maafin Mama. Mama jahat, Mama ninggalin kamu." Rafif tak mengerti sepenuhnya, tapi ia membalas pelukan itu, kaku namun tulus. Rehan berdiri di dapur, memperhatikan adegan itu. Ada keharuan di matanya,
tapi juga jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Hari itu berlalu dengan canggung. Windy mencoba berbicara dengan Rafif, menanyakan banyak hal yang sudah ia lewatkan, ulang tahun, sekolah, teman-teman, cita-cita. Rafif menjawab dengan sopan, tapi masih ada jarak, seperti anak yang berbicara dengan orang asing. Sore harinya, saat Rafif tidur siang, Windy mendekati Rehan yang sedang membersihkan halaman. "Rehan, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma pengen kesempatan buat memperbaiki semuanya." Rehan berhenti, menatapnya lama. "Win," katanya pelan, "hidup nggak kayak mobil yang rusak dan bisa diganti mesinnya. Kadang, kalau udah kebakar, kita cuma bisa bangun dari abu." Windy terisak, "Kamu nggak bisa maafin aku?" "Aku udah maafin kamu, Win. Tapi maaf nggak selalu berarti kembali." Kalimat itu membuat Windy terdiam lama. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa suara. Ia sadar, pria di depannya bukan lagi Rehan yang dulu, bukan pria yang ia tinggalkan dengan ego dan kesombongan. Pria ini sudah berubah. Lebih kuat, lebih tenang, lebih dewasa. Dan yang paling menyakitkan bagi Windy, ia tak lagi membutuhkannya. Sebelum pulang, Windy menatap Rafif yang sedang tertidur. Ia mencium keningnya pelan. "Mama sayang kamu, nak. Mungkin mama nggak bisa nemenin kamu tumbuh, tapi mama selalu doain kamu." Rehan berdiri di pintu, diam. "Rehan," Windy menatapnya terakhir kali. "Terima kasih, karena nggak ajarin Rafif buat benci aku." Rehan menatap balik, tenang. "Aku nggak mau anakku tumbuh dengan dendam. Karena aku tahu, dendam cuma nyakitin yang masih hidup." Windy menunduk, menahan tangis. "Kalau waktu bisa diulang." Rehan memotong, suaranya lembut tapi tegas. "Aku juga nggak mau ngulang, Win. Karena dari kehilangan kamu, aku belajar jadi ayah, jadi manusia yang lebih kuat." Windy akhirnya pergi. Kali ini tanpa drama, tanpa janji, tanpa tangisan panjang. Ia pergi sebagai seseorang yang kalah oleh pilihannya sendiri. Dan ketika langkahnya menjauh, Rehan merasa dadanya ringan. Tidak karena benci, tapi karena akhirnya ia benar-benar merelakan. Malam itu, Rehan duduk di teras bersama Rafif yang baru saja bangun. "Pak, Mama udah pulang?" tanya Rafif polos. Rehan mengangguk pelan. "Iya, nak. Mama udah pulang ke tempatnya." "Papa sedih." Rehan tersenyum, menatap bintang di langit. "Enggak, nak. Kadang orang pergi supaya kita belajar menghargai yang tinggal." Rafif menatap ayahnya lama, lalu menyandarkan kepala di bahu Rehan. "Aku nggak mau pergi, Pak." Rehan merangkulnya erat. "Dan Papa juga nggak akan ninggalin kamu." Waktu berlalu, tapi kenangan itu tetap hidup dalam diam. Kadang, saat angin malam lewat, Rehan masih bisa mengingat suara Windy tertawa. Tapi kini, kenangan itu tak lagi menyakitkan, hanya nostalgia yang menuntun pada syukur. Rehan tahu, cinta sejati tak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta sejati justru ketika kau mampu melepaskan tanpa menyimpan dendam, ketika kau mampu mengasihi tanpa harus memiliki. Dan malam itu, sambil menatap bintang, Rehan berbisik pelan dalam hati. "Terima kasih, Windy. Karena dengan kehilanganmu, aku belajar mencintai dengan cara yang benar."